warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan anggota yang pertama. Saya Farozi Okta Prastowo. Saya Abel Agustin. Saya Preti Anjeli. Saya Natasha Ramadhani. Saya Ayu M. Ramawati. Saya Syasharina Oda. Saya Ziza. Saya Dora Agustina. Kami akan menyampaikan penyuluhan tentang keputusasaan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik. Perkenalkan kami dari Universitas Mahasiswa Budaya program studi S1 Keperawatan. Di sini kakak-kakak akan menanya-nanya tentang adik. Sebelumnya nama adik siapa? Naisila. Naisila. Nak panggilannya siapa? Nah, adik biasanya kalau di rumah dipanggil apa? Diva. Diva. Jadi di sini adik mau kamu panggil Diva, Nay atau adik? Nay. Nah, baik, nanti adik panggil teman kakak yang akan bertanya-tanya tentang adik ya. Oke, baik. Kenalin nama kakak Ziza. Kakak akan menanyakan apa perasaan yang belakangan ini yang adik Nay rasakan. Boleh diceritakan apa perasaan yang belakangan ini yang Nay rasakan? Boleh. Kakak ingin bertanya apa perasaan yang belakangan ini adik rasakan? Jadi kak, aku selama di rumah suka marah-marah karena apa yang aku mau nggak dituruti, jadi aku marah dan susah untuk kontrol emosi. Oh gitu, kakak paham. Boleh adik ceritakan lebih lanjut gimana emosi adik selama di rumah? Bisa deh? Bisa kak. Jadi misalnya aku di rumah minta sesuatu nih ke orang rumah, tapi orang tuh nggak nurutin kemauan aku, lalu aku marah. Aku bisa melampiaskan marah aku ke barang maupun ke orang tersebut. Berarti biasanya ke barang Bisa seperti apa tuh ya? Contohnya gitu kayak apapun barang yang ada di sekitar aku lempar. Oh, habis ada lempar gimana perasaan adik? apakah merasa lega atau gimana? Awalnya lega, habis itu nyesal. Oh, berarti ada merasakan perasaan nyesel gitu setelah ada yang melampiaskan emosi itu ke barang. Iya. Jadi adik kalau di pertemanan adik gitu juga atau enggak ya? Kadang-kadang iya kak, atau bila di lingkungan pertemanan tuh ada yang bikin kesal, aku bisa Meledak-ledak ya. iya. Jadi karena aku kayak gitu, aku merasa dijauhi dan aku merasa putus asa. Oh, jadi di setiap adik berteman, adik yang kayak dijauhin karena emosi adik. Iya. Jadi adik putus asa. Jadi ini kakak dari web, nanti bisa dibaca-baca ya. Jadi kan nanti kita udah berbincang-bincang, udah bertanya-tanya dan sharing tentang masalah emosi adik. Ada yang apa yang adik rasakan? Jadi kak, apa yang harus aku lakukan untuk mengatasi masalah kontrol emosi aku? Oke, nanti akan dijelaskan sama teman kakak ya, Dek. Baik deh, jadi yang harus adik lakukan yang pertama adik harus bersikap terbuka menceritakan kepada orang sekitar adik. Lebih banyak terbuka, banyak cerita, lebih banyak ngomong kepada adik. Atau sih misalnya itu kalau ada masalah curhat kepada keluarga atau keluarga. Biar lebih terkontrol emosi adik. Setelah itu mengidentifikasi potensi pribadi yang adik punya. Seperti adik kayak mengontrol diri sendiri. Harus bisa kita gitu. Kayak lebih menahan marah, tidak menempel barang lagi. Dan adik lebih bisa memanfaatkan potensi yang adik miliki. Lakukan hal-hal positif adik seperti Adik sukanya belajar, apa? Adik sukanya apa? melakukan hal-hal melakukan positif. hobi itu Hobinya apa? kayak jogging
suka nge-jogging atau Iya. melakukan hal positif ya bisa. hal-hal yang bermanfaat bagi adik. Jadi kayak nggak melampiaskannya gitu kalau jadi bisa mengontrol diri kita sendiri. Dan setelah itu adik yakin bahwa adik bisa ya. Ada lebih baik yakin ke diri adik kalau adik tuh bisa berubah, kalau tidak marah-marah lagi, kesannya bisa terkontrol, marahnya bisa terkontrol. Mungkin adik bisa kurang untuk lempar-lempar barangnya. Dan adik menghindari perilaku yang membuat putus asa adik. Seperti teman-teman adik tuh nggak mau sih menjauhin adik kita. Cuman kayak gimana adanya belum bisa kayak pengen sendiri dulu gitu, kontrol diri. Biasanya kan kayak gitu. Dan adik bisa melakukan perawatan diri. Seperti merawat diri adik sendiri. Tidak melukai. Seperti melakukan hal-hal yang menyenangkan. Setelah itu adik dapat memikirkan dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti Kayak adik sukanya kan jogging. Adik bisa jogging, bisa melakukan hal yang positif, main sama teman adik, untuk lebih selanjutnya adik berkonsultasi dengan petugas kesehatan jiwa ya. adik bisa pergi Atau misalnya dia nggak mau bercerita ke teman dekat atau keluarga, dia juga bisa langsung datang ke psikolog. Lalu berikan kesempatan bagi pasien untuk mengungkapkan perasaan sedih, kesendirian dan keputusasaan. Ada bisa bercerita langsung kepada tenaga kesehatan atau psikolog. Yang kedua, tetapkan adanya perbedaan antara cara pandang klien terhadap kondisi. Yang ketiga, diskusi dengan klien cara yang biasanya dilakukan mengatasi masalah, tanya manfaat dari caranya yang digunakan. Selanjutnya, dukungan klien untuk menggunakan coping efektif yang selama ini digunakan untuk klien. Lalu berikan alternatif menyelesaikan masalah dan solusi. Selanjutnya, bantu mengidentifikasi keuntungan dan kerugian dari setiap alternatif. Lalu mengidentifikasi kemungkinan klien untuk bunuh diri atau putus asa adalah faktor resiko yang terbesar dalam ide yang membunuh diri. Tanyakan tentang rencana yang mau kami lakukan, yaitu melakukan tindakan untuk tidak putus asa dalam pertemanan adik. Jadi adik tuh bisa kembali berteman sama teman-temannya. Jadi adik bisa mengurangi emosi adik. Ini apakah ada yang mau ditanyakan lagi deh? Tidak Kak. Apakah ada yang paham dengan apa yang kakak-kakak sampaikan? Sudah. Oke baik. Ini kakak terima kasih. kami ucapkan Kami ucapkan terima kasih kepada adik sudah sudah mau bersedia. meluangkan waktu untuk Terima kasih.